lagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita akan memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita angkat pujian Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, dengan kemuliaan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkau
Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, glory, haleluya. Kami menyembah-Mu, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Biarlah setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Dan biar setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, glory, terima kasih Tuhan. Semua kebaikan-Mu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dalam hidup kami ada, kami masih bernafas, semua karena kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kami boleh terus menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, agar setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru setiap pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap kami boleh bertumbuh dan saling menguatkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kepada hamba-Nya. Ya, mari kita membuka Alkitab kita atau buku Living Life kita masing-masing. Kita akan membaca pada Keluaran pasal 38 ayat pertama sampai yang ke-20.
Ya, satu orang membaca 2 ayat begitu ya. Saya minta dimulai dari Elizabeth, lalu Mbak Lis, Ibu Supia. Bisa Ibu Supia? Oh ya, oke, Ibu Jono nanti ya. Lalu Bapak Fani, Bapak Dono, dan Miss Dewi. Silakan Elizabeth. Dibuatnya lah Keluaran 38 ayat 1 sampai 20. Dibuatnya lah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnya lah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnya lah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor, penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnya lah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Ya, silakan. Ibu Jono. 5 dan 6 di ya Bu. Tuangkanlah 4 gelang pada keempat ujung kiri-kiri kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. 6 dituangkannya lah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Ayo Vira. 7. Ya. Dan dimasukkannya lah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada tusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. 8. 8. Dibuatnya lah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. 9. Dibuatnya lah pelataran itu pada sebelah selatan, layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Ayat 10. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambungnya dari perak. Ayat yang ke-11. Pada sebelah utara 100 hasta, ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. 12. Pada sebelah barat, layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. 13. Dan pada sebelah timur 50 hasta. 14. yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Lanjut Elizabeth. Alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkannya lah dengan penyambung dari perak segala tiang-tiang pelantaran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna kain dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta
sama dengan tinggi layar pelataran itu. Ira, Keempat. terakhir. Ayo. Keempat 19. tiangnya dan Oh, keempat ya. alas tiang itu dari tembaga. Tapi kaitan-kaitannya dari perak dan juga salut kepalanya, serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita hari ini mempelajari kemah suci bagian apa? Pelataran ya, bagian luar ini saudara ya, yang di mana kemarin kita sudah mempelajari bagian dalam, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus, saudara. Perabot-perabot yang di dalam ruang kudus dan maha kudus terbuat dari bahan emas murni. Di dalamnya emas murni itu menggambarkan apa, saudara? Bahwa itu adalah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan yang sangat mulia, saudara. Tak terhampiri, dan orang yang berada di sana harus mentahirkan diri. Tidak semua orang bisa masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Hanya imam dan imam besar. Dan itu pun imam besar hanya 1 tahun 1 kali masuk ke ruang maha kudus, saudara. Dan membawa korban persembahan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat pada bagian yang di luar atau bagian yang terakhir, pelataran. Di sana kita melihat bahan-bahan yang dipakai adalah apa, saudara? Tembaga, perak, kain lenan halus, dan seterusnya ya, patok-patok dari kayu-kayu. Saudara, bahwa apa yang terjadi di pelataran itu adalah bagian awal bagi orang Israel untuk dapat menikmati hadirat Tuhan, saudara, dapat berjumpa dengan pribadi Tuhan sendiri. Nah, tetapi mereka tidak bisa langsung masuk begitu. Mereka harus membawa apa, saudara? Korban persembahan yang dibakar di atas mezbah korban bakaran. Di sana para imam yang melayani dari persembahan yang dibawa oleh bangsa Israel, korban penghapusan dosa, penebusan salah, dan seterusnya, saudara. Ucapan syukur dibakar di atasnya. Nah, setelah itu mereka, para imam ini membasuh tangannya, karena ada banyak percikan darah ya, saudara, ketika mereka menyembelih itu. Nah, mereka harus ada kolam basuhan dan mereka membasuh, membersihkan diri. Setelah itu mereka boleh masuk ke dalam ruang kudus, saudara. Nah, ini menjadi satu gambaran bagi kita semua bahwa Yesuslah penebus dosa kita, saudara. Dan pada peristiwa perjanjian lama, seorang kalau ingin masuk dalam hadirat Tuhan, mereka harus ada satu persembahan, ada yang dibawa untuk dikorbankan, saudara. Nah, itu suatu lambang bagaimana Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai pengampunan dosa. Kristus sendiri yang merelakan dirinya menjadi pengantara saudara dan saya. Kita tidak layak, saudara, untuk masuk dalam hadirat Tuhan kalau tidak ada yang dipersembahkan. Bayangkan kalau hari ini ibadah kita masih membawa korban-korban semacam itu, saudara. Berapa nilai yang harus kita keluarkan untuk dapat menikmati hadirat Tuhan? Wah, tentu biaya yang sangat mahal. Betul, saudara ya? Kita mungkin berpikir 2 kali lipat, saudara. Waduh, untuk ibadah saja, untuk beribadah menikmati hadirat Tuhan, persembahan yang dikorbankan sangat besar sekali ya. Setiap kali berdosa, ada korban yang harus dipersembahkan. Wah, itu sangat memberatkan. Dan bersyukur kalau pagi ini Kristus telah mewakili kita semua. Kristus, darah Kristus cukup untuk seluruh pengampunan dosa umat manusia dari zaman lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Darah Kristus cukup, saudara. Ya, betapa mahalnya, saudara. Oleh satu orang berbuat dosa, maka seluruh manusia berdosa. Betul ya? Lewat siapa? Adam. Ya, jatuh dalam dosa manusia pertama, maka seluruh keturunannya terkutuk dalam dosa, terkurung. Tapi oleh satu orang, satu juru selamat, Yesus Kristus, maka pengampunan dosa itu dapat dinikmati oleh dari generasi ke generasi, saudara. Hanya saja mereka harus menyatakan diri bahwa Yesuslah sang juru selamat pribadinya. Mengapa perlu pengakuan semacam ini, saudara? Karena kita adalah orang yang diberikan satu kehendak bebas.
Sejak manusia dicipta, mereka sudah diberikan anugerah untuk dapat menimbang segala sesuatu. Mereka bebas untuk menimbang. Tapi Tuhan sudah memberikan aturan. Nah, masalahnya kehendak bebas kalau tidak diserahkan pada Tuhan, dia menuruti keinginan diri sendiri, akibatnya jatuh dalam dosa. Demikian juga saat keselamatan diberikan, anugerah keselamatan, manusia juga diberikan satu kesempatan untuk memilih dan bersyukur kalau hari ini kita dapat memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan pekerjaan kita, Saudara, karena Roh Kudus yang menuntun hati dan pikiran kita untuk terbuka bagi Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita menikmati ibadah kita, persekutuan kita bersama Bapa di surga, lewat pengorbanan darah Yesus. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Bapa berikan. Biarlah anugerah seperti ini kita terus membangun, saudara. Selagi ada waktu untuk kita bisa bernafas, setiap hari, mari kita ambil waktu bersekutu dengan Bapa. Ini adalah kesempatan yang indah sekali, saudara. Ya, sebelum tadi malam mengakhiri doa malam kita, saudara, lalu saya membuka WA chat, saudara. Ya, salah satu teman sahabat saya, Pendeta Erwin, telah berpulang ke rumah Bapak, saudara ya. Beliau itu orangnya sangat baik. Ya, dulu waktu saya masih sudah menikah, saudara ya, sering ajak ke luar kota begitu, saudara ya, untuk mancing atau apa. Nah, orangnya baik sekali. Nah, hari ini saya mendengar kabar beliau sudah berpulang ke rumah Bapak. Nah, itu kan satu waktu yang kita tidak pernah duga-duga. Ya, padahal beberapa minggu lalu masih chatting-chatting sama saya, tapi hari ini sudah berpulang. Ya, artinya bahwa hidup ini sangat rentan sekali. Sewaktu-waktu kapanpun kita bisa berpulang ke rumah Bapa. Itu bukan satu hal yang membuat kita bersedih hati, tapi justru membuat kita sukacita. Mengapa? Karena kita selama di dunia ini, kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan, menikmati korban Kristus, saudara. Bayangkan sudah diselamatkan, tapi kita tidak pernah membangun persekutuan. Sedangkan orang Yahudi aja rindu sekali dapat menikmati hadirat Tuhan, saudara. Waduh, hari ini mereka tidak ada kemah suci di Israel. Ya, mereka hanya ibadah di sinagog-sinagog. Itu belum ibadah, mereka itu hanya mereka seperti membaca Taurat begitu, saudara ya. Karena kalau namanya mereka ibadah harus ada korban yang disembelih, pelatarannya mana, ya, ruang kudus dan ruang maha kudus mana. Jadi itu mereka belum, saudara, belum ada sampai hari ini. Coba mereka meratap di tembok ratapan. Padahal Tuhan Yesus sudah menyediakan dirinya sebagai satu jalan yang membawa mereka dapat berjumpa dengan Bapa, tetapi mereka berkeras hati. Kita berdoa ya, saudara, supaya orang-orang Yahudi boleh membuka hati bagi pemberitaan Injil dan mereka pun diselamatkan, saudara. Itu juga kerinduan kita bersama agar di Israel terjadi lawatan Tuhan, api pertobatan terjadi di Israel, saudara. Hari-hari ini biarlah terjadi kegerakan yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh bangsa-bangsa ini boleh menikmati satu pemulihan, satu hubungan yang indah antara manusia dengan Allah lewat korban Kristus di atas kayu salib. Saya rindu persekutuan kita pagi ini dapat kita kerjakan. Selagi ada kesempatan, ayo tetap bergabung, saudara. Mungkin kalau ada kesibukan, badan lelah, ya boleh bisa istirahat, tetapi jangan terus-menerus beristirahat, saudara. Kalau ada waktu untuk bangkit saja, saudara. Seperti Mbak Lis ini ya, ada walaupun agak ngeliang-ngeliang bangkit. Nah, ini satu kesempatan yang tidak bisa diulang-ulang, saudara. Ya, siapa tahu ini hari terakhir kita sudah menikmati sudah bersama Tuhan, dan nanti pulang pun kita menikmati bersama Tuhan. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam saat teduh kita pagi ini. Maksimalkan waktu yang Tuhan percayakan untuk menikmati hadirat Tuhan, karena Yesus telah menjadi perantara, korban yang bisa membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya.
Kita mau lanjut untuk doa syafaat ya. Minta tolong Mbak Lis untuk pimpin doa. Ya. Topiknya Doa syafaat. Doa syafaat. apa aja yang didoakan? Semuanya. Ya. Ya, ya sudah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Berkatilah kami untuk selalu dengan pertolongan Roh Kudus untuk memilih bagian terbaik, yaitu persekutuan dengan Tuhan, Tuhan. Karena semuanya ini tidak akan sia-sia, Tuhan. Ya. Justru akan mempertambah-tambah iman kami Amin. kepadamu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur bila firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami, dan juga terang bagi jalan kami. Terima kasih, inilah kehidupan kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan bimbing kami, tuntun kami, dan juga apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan Kau pimpin kami supaya kami boleh berkenan di jalan-Mu yang Kau kehendaki. Terima kasih, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami mau berdoa untuk gereja SDC di mana kami bertumbuh. Terus Kau berkati, Kau sertai setiap program yang ada, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kau berkati kesatuan hati, hikmat, akal budi, agar boleh senantiasa memberikan terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan juga setiap program-program apapun Tuhan yang dikerjakan, mari Tuhan Kau buka jalan, Kau berkati anak-anak Tuhan yang selalu semangat Tuhan, dalam setiap kondisi yang ada, semangat untuk mengiring Tuhan. Terima kasih, kami juga bawa dalam doa untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit Tuhan, dimanapun mereka anak-anak-Mu, kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan kesehatan terbaik, menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, agar anak-anak-Mu boleh mengalami kesehatan yang baik untuk menyembah Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang dilanda oleh corona ini, supaya Kau berkati bangsa kami ini, pemerintahan yang baik Tuhan, dengan hikmat akal budi dari surga, mereka boleh menyelesaikan pandemi yang sedang berlangsung ini Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau kasih bangsa kami, Kau pasti akan memulihkan negara kami, kesehatan negara kami, ekonomi apapun Tuhan pasti akan sanggup untuk memulihkannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kota Surabaya ini, kiranya Tuhan selalu jaga pelihara dalam nama-Mu Tuhan, supaya terhindar daripada setiap apapun yang tidak baik Tuhan, lebih virus ataupun kejahatan yang sedang mengintai, biarlah Tuhan lalukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak youth, anak-anak sekolah yang mulai minggu ini akan kembali belajar online. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, berkati hikmat, akal budi dari surga, supaya setiap pelajaran yang mereka dapatkan boleh menjadikan mereka pintar, berhikmat, dan juga terlebih-lebih anak youth, anak-anak sekolah minggu untuk tetap cinta kepada Tuhan, menjadi dampak bagi keluarga dan juga setiap lingkungan mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin.